Assalamualaikum, Shalom, ya ahum. Halo sahabatku semua, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Kawan-kawan, beberapa kawan-kawan yang nanya ke saya, berapa sih gaji pelaut yang kerja di luar negeri? Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya. Kembali dengan saya Kapten Baru, channel anak kampung keliling luar negeri. Wow. Oke, let's go. Oke, sahabatku, baik yang standby di darat maupun yang lagi kerja di kapal dan dimanapun berada, semua kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang di atas. Jangan lupa safety ya. Oke kawan-kawan, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang masih belum kerja di luar negeri, dan bahkan kawan-kawan yang non pelaut ya, karena dia atau mereka penasaran. Begini sahabatku, untuk gaji pelaut yang kerja di luar negeri itu adalah bervariasi. Kenapa bervariasi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah satu, faktor kompetensi. Faktor kompetensi, di mana kompetensi ini adalah kita kalau dunia pelayaran, kita mulai dari kita sekolah dulu. Kalau kita dari akademi, ya dari akademi. Nanti setelah itu selesai, kalau jurusan dek atau mesin, punya ANT 3, kemudian lanjut lagi ANT 2, dan ANT 1. Sebaliknya juga ATT 3, ATT 2, dan ATT 1. Itu kalau jalur akademi. Saya berbicara ini jalur akademi dulu ya. Nah, kalau di situ misalnya dia kerja selesai tamat, dia punya ANT 3, nanti dia kerja di luar negeri misalnya ya. Nah, gajinya itu bervariasi. Kenapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi: kompetensi, faktor pengalaman, faktor level management company. Jadi faktor level management company ini adalah bervariasi. Ada yang high, ada yang middle, ada yang standar. Jadi kawan-kawan semua, gaji itu tidak dipastikan bahwa kalau saya sudah selesai sekolah langsung kerja di luar negeri dengan gaji sekian. Tidak. Kenapa? Karena itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi: kompetensi, faktor pengalaman, experience, dan level manajemen company. Dimana level manajemen company ini ada yang high class, ada yang middle class, ada yang standar, dan lain-lain. Kenapa? Karena ya sama, kalau kita punya perusahaan, punya usaha, tapi dia bergerak beberapa armada atau mungkin sangat-sangat terbatas, berarti gaji karyawannya atau gaji kru wingnya ya sangat terbatas juga. Jadi ini namanya level manajemen company. Kemudian saya ambil contoh ya, kalau kita bekerja di perusahaan di pelayaran luar negeri, bicara bahwa gaji itu bervariasi. Diperkirakan gaji muallim 3, ijazah ANT 3, kalau company-nya memenuhi standar itu, mulai dari $2.500 sampai
$3.500. Itu yang standar ya, yang sudah memenuhi syarat. Bahkan bisa lebih, itu baru Mualim 3. Kalau Mualim 2 diperkirakan 2.500 sampai 4.500. Antara itu ya, 2.500 sampai 4.500, di antara itu ada. Kemudian Mualim 1, kalau yang sudah company memenuhi standar, diperkirakan 7.000 sampai 9.000. 7.000 sampai 9.000 US dollars. Ya, kurang lebih sebulan itu 100 juta. Ya, 100 juta itu diperkirakan. Kemudian kalau kaptennya atau master di company yang sudah memenuhi standar itu, diperkirakan antara $9.000 sampai $14.000, diperkirakan antara itu. Jadi itulah perkiraannya yang sudah memenuhi standar. Ini udah memenuhi standar, udah bagus semua manajemennya, udah pokoknya masalah salary is okay lah, bagus semua. Kemudian kalau yang company masih Mualim 3, itu hanya $1.500 ada, itu yang middle standar ya company-nya. Ada yang Mualim 2-nya $2.000 diperkirakan. Ada Mualim 1-nya $3.600 diperkirakan. Kemudian kaptennya atau masternya, nahodanya itu ada 4.000. Jadi tergantung company-nya. Ya, tergantung company-nya, bervariasi salary-nya. Jadi hal ini kalau masalah gaji kita yang kerja di luar negeri itu gaji pelaut sekian, dipastikan tidak bisa. Karena kenapa? Berdasarkan perusahaan atau company di mana kita kerja. Kemudian berbeda lagi kalau kita baru lulus dari kampus misalnya ya, atau ijazah baru. Kalau kita sudah punya experience, pengalaman banyak, berarti gaji itu semakin ter-up. Itu 3 hal tadi: kompetensi, pengalaman, sama level manajemen perusahaan. Faktor-faktor itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian perbedaan ini lagi adalah company-nya manajemen perusahaannya, dimana kalau gaji company di perusahaan A 10.000, misalnya $10.000, sementara kalau di sini hanya $5.000 khususnya, misalnya master misalnya. Nah, itulah perbedaan. Risiko kerja atau misalnya operasional pekerjaan itu lebih, katakanlah lebih banyak dibanding dengan yang rendah. Karena gini, semakin gaji naik ya, semakin juga banyak proyek. Tapi semakin rendah gaji, berarti pekerjaan atau operasionalnya itu ya rendah, standar, tidak begitu risk. Jadi kawan-kawan yang masih penasaran salary pelaut, khususnya yang kerja di luar negeri, itu bervariasi. Tidak dipastikan bahwa kalau kerja di luar negeri ini gajinya segudang, tidak. Masih banyak proses, tantangan, atau bervariasi
untuk dapat hal tersebut. Jadi tergantung kompetensi, skill, pengalaman, sama faktor level manajemen company. Jadi yang jelas kawan-kawan, kalau ada yang masih penasaran, silakan mencoba mendaftar di dunia pelayaran, sekolah pelayaran. Nanti kalau sudah selesai, ayolah kerja di pelayaran luar negeri. Syarat, ingat, minimal bisa bahasa Inggris sedikit lah setidaknya ya, tidak pintar-pintar banget, tapi setidaknya bisa speaking, bicara. Jadi kawan-kawan semua, ini beberapa faktor gaji pelaut Indonesia yang khususnya kerja di luar negeri. Perkiraannya sekian, bervariasi, dan kita pulau juga tetap semangat walaupun bervariasi salarinya. Intinya kita itu mencari rezeki demi keluarga supaya kita bisa menghidupkan keluarga. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat kawan-kawan pelaut. Bravo Simet. Saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, bagi yang masih penasaran untuk salary pelaut atau gaji pelaut yang kerja di luar negeri, berbagai macam variasinya tergantung keadaannya. Jadi sekarang kita sudah punya gambaran. Kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih sudah menonton Kapten Waru Channel, dan jangan lupa untuk memberikan komen, like, supaya ke depan kita bikin konten yang lebih baik lagi dan bermanfaat. Like, subscribe, tekan loncengnya biar berbunyi. Terima kasih.